Generasi emas Timnas Indonesia untuk juara Piala AFF 2022. Kombinasi skuad terbaik dan pelatih berkelas. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan untuk menghadapi Piala AFF 2022. Dengan kualitas pemain yang dipanggil, ada harapan besar untuk mengakhiri dahaga gelar juara di ajang ini. Publik menilai bahwa nama-nama yang dipilih oleh pelatih Timnas Indonesia Sintayong adalah pemain terbaik yang ada. Mulai dari pemain muda berkualitas hingga pemain senior yang kenyang pengalaman. Dahaga pendukung Timnas Indonesia tampaknya sudah tak terbendung. Mereka sangat menantikan gelar juara pertama di perhelatan paling bergengsi di regional Asia Tenggara ini. Pasalnya sejak berpartisipasi pada edisi 1996, skuad Merah Putih belum pernah mencatatkan namanya sebagai juara. Pencapaiannya hanya mentok sebagai runner-up. Setidaknya, sudah 6 kali Timnas Indonesia gagal meraih gelar juara meski sukses lolos ke final. Momen itu terjadi pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan edisi terakhir yakni 2022. Beragam komentar para netizen pun mengiringi persiapan Timnas Indonesia jelang bergulirnya Piala AFF 2022 kali ini. Apa saja komentarnya? Simak di bawah ini. Harapan besar untuk mengakhiri paceklik gelar itu di Piala AFF 2022 ini tak terlepas dari komposisi pemain kualitas yang dipilih oleh Sintayong. Bahkan, tak sedikit yang menyebut bahwa para pemain Timnas Indonesia saat ini adalah generasi emas. Tentu, hal itu akan menjadi modal untuk melibas semua rintangan yang ada di depan mata. Selain nama-nama pemain yang berkualitas, skuad Merah Putih saat ini juga diasuh oleh juru racik level dunia. Kapasitas Sintayong dalam meramu strategi sudah tak diragukan lagi. Kombinasi antara pemain top dengan pelatih berkelas inilah yang juga membuat netizen merasa optimis tim Merah Putih bisa berprestasi di edisi kali ini. Ini era emas Timnas Indonesia, skuad terbaik, pelatih kelas, ketum yang sangat peduli dengan pemain. Semoga juara Piala AFF mendatang. Tulis akun Rudi. Kehadiran beberapa pemain naturalisasi seperti Elijah Spasojevic, Jordi Amat, dan Sandy Walsh juga semakin melambungkan harapan publik kepada skuad Garuda. Pemain-pemain ini dinilai menjadi sosok kunci yang nantinya berkolaborasi dengan pemain muda potensial yang juga mendapat panggilan seperti Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, dan Zaki Ashraf. Seharusnya sih ini tim paling ideal untuk juara kalau dilihat dari komposisi berupa pemain muda yang bersinar di Piala AFF tahun lalu. Selain itu juga ditambah pemain baru yang berpengalaman seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Elijah Spasojevic, tulis Marimo. Dengan bermodalkan skuad mentereng, publik tentu sudah sangat tak sabar untuk segera mengakhiri penantian panjang. Piala AFF 2022 menjadi momen paling tepat bagi skuad Garuda untuk meraih gelar juara pertamanya setelah mencatatkan 13 kali partisipasi di kejuaraan ini. Tiada kebahagiaan selain tahun 2022 ini, Timnas Indonesia bisa meraih trofi Piala AFF 2022. Dengan formasi tim yang ada saat ini, saya yakin dan percaya semua itu bisa terwujud. Bravo Timnas, tulis Yulhendra. Shane Petenama bisa bela Timnas Indonesia asal penuhi syarat ini. Duel dengan Sandy Walsh. Proses naturalisasi Shane Petenama masih berlangsung jelang Timnas Indonesia berlaga di Piala AFF 2022. Sebanyak 28 nama selain Shane Petenama telah dipanggil Timnas Indonesia untuk melakukan pemusatan latihan di Bali. Shane Petenama tidak bisa membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 karena belum mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Sebagaimana diketahui, PSSI masih berjuang agar proses naturalisasi Shane Petenama berjalan dengan cepat. Sebelumnya, Jordi Amat dan Sandy Walsh telah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia terlebih dahulu daripada Shane Petenama. Proses naturalisasi Shane Petenama masih menunggu keputusan Presiden untuk menjalani sumpah WNI. Shane Petenama diproyeksikan bakal memperkuat Timnas Indonesia bersama Sandy Walsh dan Jordi Amat di Piala AFF 2022. Namun, tampaknya harapan Shane Petenama membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 harus sirna. Meski telah mendapatkan persetujuan dari DPR RI, Shane Petenama harus menunggu surat keputusan Presiden terlebih dahulu. Lebih jelasnya, berikut Jombang Update sajikan syarat agar Shane Petenama bisa membela Timnas Indonesia.
Proses naturalisasi disetujui DPR RI. Kedua, mendapatkan surat keputusan Presiden. Ketiga, sumpah setia menjadi WNI. Keempat, mendapatkan paspor Indonesia. Dan kelima, pindah federasi ke PSSI. Jordi Amat dan Sandi Walsh telah mendapatkan paspor WNI dan berpindah federasi ke PSSI. Alhasil, Jordi Amat dan Sandi Walsh bisa membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Berbeda dengan Sean Petenama, pemain berusia 24 tahun itu harus menjalani proses naturalisasi lebih lambat ketimbang Jordi Amat dan Sandi Walsh. Hal ini karena sebelumnya Sean Petenama masih dibutuhkan klubnya di Liga Norwegia. Demikian informasi terkait syarat Sean Petenama bisa membela timnas Indonesia.